Nungguin dari pagi nih Bang. Wah. Cepat salah, lama salah. Iya. Ya, gimana Bang Zakir hari ini? Yang pertama, Mas Irwan tidak bisa hadir ya, karena memang sesuai dengan pembicaraan saya bahwa Mas Irwan akan fokus ke perkara perdatanya terkait dengan gugatan perdata berkaitan dengan laporan yang sudah dibuat di Polres Jakarta Selatan. Kemungkinan akan kita melakukan penundaan atau lebih kepada nanti mencabut laporan, karena memang tidak bisa terhadap perkara yang sama dilakukan dua proses hukum ya, yaitu perdata dan pidana. Jadi kita harus pilih salah satunya, dan berdasarkan diskusi kemarin, koordinasi saya kemarin dengan pihak Mas Irwan, jadi diputuskan untuk fokus ke perkara perdatanya, dan terkait perkara pidananya hari ini sedianya itu mau diperiksa, tapi karena kami hadir menyampaikan terkait dengan keputusan untuk fokus ke perkara perdata, jadi yang di sini berkaitan dengan laporan kemungkinan akan kita tunda, dan segera mungkin kita bisa juga lakukan pencabutan laporan. Berarti hari ini belum pencabutan laporan pidana? Belum mencabut, hari ini kita baru mengirimkan surat ya, membawa surat berkaitan dengan penundaan pemeriksaan, dan sekaligus menyampaikan bahwa klien kami memutuskan untuk fokus ke perkara perdata. Jadi terkait pidananya ya segera mungkin kita akan cabut laporannya, bisa begitu. Nah, Alasan Irwan lebih fokus untuk perdata. perkara perdata. Ya, Kenapa, Bang? Karena yang pertama, kalau perkara perdata ini kan berkaitan dengan ganti rugi ya. Karena memang atas perbuatan daripada saudara Hafiz ini kan tentu sudah menimbulkan kerugian ya kepada diri Mas Irwan. Artinya kalau misalkan berkaitan dengan kerugian, lalu kemudian dilaporkan secara pidana, tentu ini kan tidak bisa dilakukan proses penyitaan atau permintaan ganti rugi atas kerugian dia. Karena yang di proses sidik itu adalah berkaitan dengan surat-surat palsunya itu. Nah, kalau kemudian perdata, di sini kan berkaitan dengan kerugian. Ya, jadi ada kerugian yang nantinya akan kita mohonkan kepada majelis hakim bahwa terkait dengan kredit yang diduga bermasalah tersebut, itu kemudian menimbulkan kerugian. Nah, kerugian inilah yang kemudian kita minta pada saat sidang di pengadilan nanti untuk kiranya dikabulkan, karena sudah jelas dengan disitanya rumah tersebut menimbulkan kerugian. Nah, kalau perkara pidana kita tidak bisa minta kerugian itu, dan kerugian itu hanya dikenal dalam mekanisme hukum perdata itu. Tuntutannya berapa, Pak? Ya, kalau yang sudah saya sebutkan kemarin kan sekitar 5 miliar ya, ada 4 unit rumah dan 1 mobil. Jadi itu yang nanti kita akan fokuskan. Untuk pencabutan laporannya kapan, Pak? Untuk pencabutan laporan ya segera. Tadi saya sudah buatkan surat, ya kan? Surat itu nanti akan melakukan pencabutan laporan. Ya. Bang, selama ini kenapa sih Mas Irwan kok belum pernah datang dampingin ini? Kenapa terus juga nggak pernah dampingin abang? Ada alasan apa sih? Sebenarnya bukan alasan apa, karena memang prosesnya belum berjalan, ya kan? Kalau orangnya misalkan belum punya waktu untuk diperiksa, tentu kan kita harus memberikan informasi itu kepada penyidik ya. Jadi sebenarnya bukan karena tidak mau diperiksa atau kenapa menunda-nunda, bukan itu sebenarnya penyebabnya. Tapi karena ini kan mencocokkan waktu ya, karena yang bersangkutan juga ada kegiatan, jadi kita mencocokkan gitu loh, supaya ini bisa dilakukan semua. Tetapi karena kami selaku penasihat hukum tentu memberikan arahan ya, memberikan masukan-masukan. Nah, yang masukan-masukan itulah yang kemudian menjadi keputusan bersama untuk memilih menyelesaikan secara perdata. Bang, tapi selama ini Mas Irwan atau Mas Gaya sendiri ada curhat-curhat gak sih, kayak agak stres nih gue nih atau gimana? Selama ini ke abang ada gimana? Iya, mereka biasa-biasa saja. Artinya begini, di satu sisi mereka mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, tetapi di sisi lain karena mereka merasa tidak pernah melakukan itu, tentu ya ada perasaan tidak nyaman. Nah, itulah kemudian karena ketidaknyamanan itu dilihat dalam perspektif hukum ada celahnya, itu yang kemudian kita lakukan upaya itu. Itu biasa-biasa aja, padahal kan 5M bang. Kenapa? Biasa-biasa saja, tapi kan 5M lumayan bang. Ya, kalau saya sih melihatnya biasa-biasa aja, karena buktinya mereka kan tidak sampai gimana-gimana, tapi upaya perdata itu dia akan melakukan. Artinya kalau misalkan dia mendiamkan proses yang sudah dialami ini, maka tentu kan seolah-olah dia membiarkan ada pelanggaran hukum. Tapi karena justru dia melakukan upaya perdata ini, maka dia berhasil merasakan bahwa ada kerugian dan kerugian itu harus ditempuh secara hukum. Posisi Hafiz ini sudah diketahui Bang berada di
Saya belum tahu di mana dia. Tapi Irwan belum pernah curhat di mana terakhir ketemu atau terakhir kontak itu sama Saya abang. nggak Atau pernah mencoba bertemu. kontak bang? Saya tidak pernah bertemu Hafiz dan saya juga tidak begitu mengenal ya. Bang, untuk gugatannya udah didaftarkan belum bang? Gugatannya kita daftarkan rencananya hari Senin. Hari Senin. Ya. Ke PN Tangerang bang ya? Gimana? Ke PN Tangerang ya? Iya. Tapi masalah ini sampai mengganggu aktivitas siapapun Irwansyah nggak sih bang? Iya cukup mengganggu kan ada kerugian ya. Kalau nggak ada kerugian ya nggak mungkin mengganggu. Bang, terkait pemilihan langkah hukum perdata nih Bang, Irwansyah sendiri bisa dibilang nggak tega nggak sih mempidanakan adik sendiri Bang? Tega sebenarnya tidak tega, cuman kan karena perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi dia ya secara pribadi ya mau bagaimana? Tapi katanya kabarnya bukan hanya Hafiz, ada korban lain bang, atau mungkin Hafiz sebagai korban di sini seperti apa? Ada pesan dari Irwansyah nggak sih bang untuk hari ini Pak Abang? Ya pesannya itu fokus ke perkara perdata. Gimana? Komunikasi lokal Dengan pihak bang. kalau pihak bank kan sudah kita kirimkan somasi, kita sampaikan teguran itu bahwa kredit itu tidak dilakukan secara prosedural. Jadi ada SOP bank yang dilanggar. Makanya kita kirimkan somasi, kita sampaikan bahwa faktanya tidak seperti yang sebenarnya terjadi begitu. Karena ada dokumen-dokumen yang seolah-olah itu ditandatangani oleh Irwansyah dan Zaskia Sultan, tapi ternyata faktanya mereka sekalipun tidak pernah bertemu dengan bank. Jadi bagaimana bisa kita mengklaim surat-surat itu milik mereka kalau posisinya mereka sekalipun tidak bertemu dengan bank? Jadi kan, tapi itu kan perlu pengujian secara hukum. Ya, makanya kita gugat perdata. Bang, bukti yang udah sama pidana ada perbedaan nggak sih Bang untuk pencarian Hafiz nanti, apa lebih mudah pidana atau lebih mudah perdata sebetulnya? Ya, kalau perdata kan kita lebih fokus ke ganti rugi ya, karena ada aset yang disita, kita fokus ke ganti rugi. Kalau pidana kan ujungnya kan orang ini terbukti, kalau terbukti dia dimasuk penjara, kalau tidak terbukti ya dia dibebaskan. Artinya nilai gugatannya sendiri berapa Bang? Disesuaikan dengan kerugiannya itu. Iya. Ya. Bang, untuk pencabutan sendiri kapan Bang kira-kira? Segera kita buat. Bang, respon dari Bang sendiri yang udah disomasi gimana Bang sejauh ini? Gimana? Respon Bang yang dapat surat somasi? Belum ada, tapi kan memang kita memberikan waktu itu kan 7x24 jam, jadi memang masih ada beberapa hari. Berarti nanti yang akan dilaporkan tetap Hafiz atau pihak bank juga secara perdata? Oh iya, semua pihak yang terlibat kita gugat. Siapa aja bang? Ya ada banyak pihak di situ, ada pihak bank juga, ada pihak notarisnya yang membuat akta hak tanggungan itu, ya sama pihak yang mengajukan Hafiz ya. Jadi ya mungkin ada 3 pihak. Nanti kita lihatlah berapa banyak yang terlibat. Kalau misalkan nanti Hafiznya nggak mampu membayar bang, ada langkah apa nih bang? Kenapa? Kalau Hafiznya nggak bisa bayar, ada langkah apa nih dari Irwansyah? Enggak, nanti itu kan ada rumah yang disita. Nanti kan permohonan kita bagaimana rumah itu kita kembali ambil gitu. Kan itu poinnya. Kalau perdata ya. Boleh maaf nih bang, boleh dijelaskan bang hari ini kegiatannya?